Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi planter semua. Jadi di video ini saya akan review lengkap untuk file Excel yang saya jual. Karena di LinkedIn saya sudah review namun secara singkat ya. Untuk promosi saja. Jadi hanya tersedia 15 menit saja untuk di LinkedIn. Di sini akan saya review secara lengkap untuk file Excel yang saya buat. Jadi file ini sebetulnya bisa digunakan oleh beberapa jabatan ya, mulai dari plantation manager, regional manager, sampai ke asisten updealing. Dari operasional, audit, akunting pun bisa. Ini jadi saya jelaskan file yang saya jual terlebih dahulu. Jadi di file ini saya jual beberapa varian ya. Jadi ada 40 varian sebetulnya. Nah, supaya tidak bingung mungkin saya jelaskan dulu. Jadi saya bagi dua untuk file Excel yang saya jual, yaitu berdasarkan cover luasan. Ada yang saya jual untuk cover luasan updealing saja, kurang lebih 40 blok. Kemudian ada yang saya jual cover luasan 1 PT, kurang lebih 600 blok. Nah, dari ini juga saya bagi lagi menjadi ada yang lengkap, rawat panen dan traksi, kemudian dan gudang dan dengan gudang dan biaya seperti ini lengkap ya. Kemudian ini juga lengkap untuk 1 PT. Kemudian ada yang LH rawat dan panen saja dengan gudang dan biaya. Kemudian ada yang LH rawat saja, panen saja, atau traksi saja gitu. Nah, kemudian saya bagi lagi jika misalkan rekan-rekan hanya butuh biayanya saja tanpa gudang, seperti ini ada. Kemudian saya bagi lagi misalkan hanya butuh dengan gudang saja tanpa biaya, ini juga ada. Atau misalkan saya tidak butuh menggunakan gudang dan tidak butuh menggunakan biaya juga ada. Jadi setelah saya bagi ternyata berdasarkan cover luasan itu ada 20 jenisnya ya. Jadi untuk cover luasan updealing 20 file, untuk cover luasan PT ada 20 file jenisnya gitu. Nah, seperti itu. Untuk link tutorialnya akan saya bagikan untuk pembeli saja ya. Jadi tutorialnya untuk pembeli saja. Jadi ketika sudah membeli file ini, nanti rekan-rekan tinggal kontak saya saja untuk mendapatkan link video tutorialnya seperti itu. Nah, yang pertama saya jelaskan lagi di sini kita input data-data yang berwarna biru ini, kita input data-data berwarna biru ini. Kemudian setelah kalkulasi kita tinggal sudah diinput semua data ini, kita tinggal masuk ke menu ini data dan refresh all saja sebanyak kurang lebih 3 kali ya, kurang lebih 3 kali. Nanti Excel ini akan kalkulasi secara otomatis menghasilkan monitoring yang berwarna hijau ini. Nah, paling yang saya harus sampaikan adalah tadi untuk laptop atau komputernya ini spesifikasinya seperti ini. Karena ketika kita refresh mungkin membutuhkan waktu ya. Tidak lama sih, hanya kurang lebih 5 menitan. Cuman berdasarkan spesifikasi mungkin bisa lebih cepat dan bisa lebih lambat gitu. Nah, ini minimal prosesor 2 core atau yang bisa rekan-rekan baca di sini ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang pertama mungkin kita input areal statementnya seperti ini. Kita input region, PT, kebun, divisi, dan seterusnya gitu ya. Ini kita input di sini. Kemudian kita input juga usia TM-nya mulai dari berapa di tempat rekan-rekan di perusahaan masing-masing mungkin berbeda ya. Ada yang mulai dipanen 30 bulan, ada yang mulai dipanen 36 bulan, mungkin ada juga yang 24 bulan seperti itu.
Jadi masuk ke TM-nya di 24 bulan, nanti statusnya akan berubah. Dan ini harus diisi. Kemudian yang berikutnya, input rencana kerja bulanan. Ini adalah rencana-rencana pekerjaan yang akan dikerjakan di periode yang kita isi di sini. Ini kita harus isi apakah itu harian atau borongan, kemudian kepala rombongannya siapa jika borongan, rencana dikerjakannya berapa. Ini juga harus diisi ya, upah HK-nya di tempat rekan-rekan semua. Ini harus diisi berapa rupiah per HK-nya untuk menghasilkan biaya ini ya, karena yang di warna krem ini di semua sheet ini adalah rumus, bisa dipakai atau enggak sesuai kebutuhan rekan-rekan ya. Mau isi manual juga bisa saja, tidak masalah. Oke, berikutnya ini jenis bahan yang digunakan berapa, apa saja ya, seperti RKB pada umumnya lah. Kemudian masuk ke input history produksi. History produksi ini adalah history per blok, per periode ya. Ini mungkin saya contohkan, saya input dari tahun 2024. Rekan-rekan bisa input dari tahun-tahun sebelumnya juga nggak masalah. Jadi di dashboard nanti mungkin akan muncul dari tahun yang sesuai rekan-rekan isi gitu. Ini dari 2024 kebetulan. Budgetnya berapa, sensusnya berapa, realisasinya berapa. Kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk berikutnya input restan bulan lalu, jenjang restan bulan lalu. Ini harus diinput misalkan karena ini saya contohnya saya buat bulan Juli, berarti ini yang saya input adalah restan bulan Juni ya. Begitu juga rekan-rekan misalkan input data BKM-nya di bulan September, maka restan sebelumnya berarti di Agustus ya. Dan ini hanya bulan sebelumnya saja yang diisi, karena restan yang berikutnya nanti akan muncul di monitoring restan dan seterusnya gitu. Jadi yang berikut-berikutnya tidak perlu isi lagi. Jenjang restannya bisa dipilih di sini di blok berapa, di TPH induk berapa, atau di truk atau di unit angkut berapa ya. Kemudian setelah kita input restan bulan lalu, kita input laporan harian rawat dan panen. Ini seperti yang saya sampaikan. Jadi ini bukan dashboard yang hanya menginput data-data untuk dashboard saja, tapi ini adalah data detail yang dikalkulasikan menjadi monitoring dan kemudian menjadi dashboard seperti itu. Karena mungkin ada beberapa orang yang jual monitoring dashboard, tapi yang diisi hanya data-data untuk dashboard itu sendiri saja, jadi hanya merubah tampilan saja dari tabel menjadi dashboard seperti itu. Kalau yang saya jual ini adalah data dari buku mandor ya, atau laporan mandor, hasil pekerjaan per orang, pekerjaannya apa, hasil kerjanya berapa, seperti itu. Nah, di sini kita input hasil kerja atau jenis pekerjaan per orangnya apa, tanggalnya berapa, periodenya berapa, kemudian jumlah dikerjakannya berapa. Ini seperti ini, jumlah HK-nya berapa. Jika untuk membayar upahnya itu berdasarkan HK ya diisi di sini. Kalau misalkan rawatnya kita bisa isi di sini di ringan, sedang, berat, karena mungkin di beberapa perusahaan itu beda mengkategorikan pekerjaan ya. Seperti itu. Contohnya ada tebas piringan, misalkan ada yang kondisinya ringan, ada kondisinya sedang, ada kondisinya berat, berapa hasilnya gitu. Seperti itu. Kemudian preminya berapa, lemburnya berapa jam, kemudian jenis bahan yang digunakan apa saja. Kemudian ini absen adalah rumus. Kemudian upah kerja ringannya berapa, upah kerja sedangnya berapa, upah kerja beratnya berapa, upah HK-nya berapa. Rekan-rekan isi manual di sini. Upah lemburnya berapa. Nah, nanti ini kalkulasikan ini menggunakan rumus ya. Nanti biaya bahan juga menggunakan rumus, karena nanti ketika kita input data gudang, barang keluar masuk, kemudian harganya berapa, nanti secara otomatis
biaya bahan akan terkalkulasi di sini ya. Nah, kemudian untuk panennya ini nanti BJR timbang pabriknya berapa, rekan-rekan bisa isi atau enggak juga nggak masalah sebetulnya, hanya untuk kelengkapan saja. Hektar panennya berapa, janjang normalnya berapa, mentah, overripe, abnormal, dan seterusnya. Di sini bisa rekan-rekan lihat upah pemanennya berapa, kemudian ini tenaga kerja bongkar muat, jenjang yang diangkutnya berapa, jika orang ini bekerja sebagai bongkar muat atau bekerja sebagai kutip berondolan gitu ya, langsung isi upahnya saja di sini. Kemudian supervisi panen, jika karyawannya supervisi panen upah HK-nya berapa, kemudian atau ada premi mandor panen atau kerani panen bisa diisi di sini ya. Jadi nanti bisa kita ketahui penghasilan bruto panennya berapa, pengeluaran perusahaannya berapa. Ini maksudnya pengeluaran perusahaan adalah total biaya yang dikeluarkan ya nanti. Baik, setelah kita input LH rawat dan panen, kita input laporan timbang. Ini adalah laporan yang kita dapatkan dari PKS, hasil timbang berdasarkan surat pengiriman buah ya. Jadi unit yang dipakai apa, kemudian siapa operatornya, blok mana buah yang dikirim, tanggal panennya berapa, jumlah janjang yang dikirimnya berapa, berondolannya berapa, nanti neto 1 atau bruto berapa hasil timbangnya, sortasinya berapa, kemudian berat bersih neto 2 nya berapa, atau ya berat bersihnya lah berapa. Jika mengetahui harga TBS saat itu, kita tinggal isi di sini. Jadi nanti pendapatan penjualan buahnya kita bisa lihat di sini gitu ya. Ya, seperti itu input hasil timbangnya. Kemudian kita input laporan harian traksi. Ini adalah input pekerjaan per unit per orang ya. Di sini kita bisa input jumlah HM atau kilometernya berapa, kemudian hasil kerjanya berapa, pekerjaannya apa, total biayanya berapa. Ya, ini menggunakan rumus. Jika ingin mengisinya manual juga nggak apa-apa sih untuk rupiah per HK-nya ini ya. Karena ini juga sebetulnya rumus manual ya. Nanti rekan-rekan bisa hapus, kemudian pakai rumus sendiri aja ya. Oke, yang berikutnya kita input laporan gudang. Ini adalah jumlah barang masuk dan keluar untuk gudang. Ini nanti jenis per jenis barangnya, per tanggal, kemudian untuk apa digunakan barangnya, peruntukannya apa. Karena kan ketika barang datang mungkin peruntukannya beda-beda. Misalkan ini bisa untuk pemupukan tanaman, bisa untuk maksudnya pemupukan tanaman baru atau pemupukan tanaman sisipan gitu kan, bisa kan beda-beda akun pengeluarannya ya. Nah, ini untuk jumlah barang masuknya berapa, harga satuannya berapa, nanti ada nilai stoknya. Kemudian ini untuk barang keluar ya, barang keluarnya berapa, untuk blok berapa gitu, nanti kita diisi sini. Nanti hasilnya ada di monitoring inventory. Seperti itu kurang lebih. Untuk berikutnya adalah input biaya lainnya. Ini kurang lebih adalah keluar masuk kas ya. Ya sebetulnya keluar aja sih, karena ini pengeluaran biaya, keluar pengeluaran kas. Jadi biaya-biaya yang di luar dari yang sudah kita input sebelumnya gitu. Kita masukkan sini. Ya contohnya seperti ini. Jika ada pengeluaran untuk bangunan, kita bisa input jumlah biayanya secara total atau depresiasinya kita masukkan di sini ya. Karena nanti ini masuk ke monitoring biaya. Jadi di monitoring biaya rekan-rekan bisa masukkan biaya totalnya berapa atau depresiasinya berapa gitu. Kurang lebih seperti itu.
Nah, setelah kita input, tadi seperti yang saya sampaikan, untuk menghasilkan monitoring ini kita tinggal pilih data ini, kemudian refresh all ya. Refresh all, jadi sebanyak kurang lebih 3 kali lah. Jadi hasilnya akan menjadi monitoring yang berwarna hijau ini. Kita masuk ke evaluasi rawat atau panen. Jadi evaluasi rawat atau panen ini adalah realisasi pekerjaan per blok. Jadi per blok ini pekerjaannya ada sekian, hasilnya sekian gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari pekerjaan ini ternyata ada pekerjaan yang tidak ada RKB-nya. Karena ini merupakan hasil kalkulasi. Jadi ini akan otomatis kita ketahui seperti ini. Nah, jadi ini ada realisasi tapi tidak ada RKB-nya gitu, seperti itu. Hasilnya juga kita bisa lihat di sini. Jumlah dikerjakannya berapa, atau yang ini direncanakannya berapa, ini hasil kerjanya berapa, kita bisa lihat di sini ya. Nanti secara ini baru masih kurang lebih detailnya. Nanti di monitoring berikutnya akan lebih mudah lagi ya data yang dilihatnya. Jadi di sini juga bisa lihat hasil panennya berapa, hasil angkutnya berapa, kemudian biayanya berapa. Kita bisa lihat di sini. Kemudian berbeda dengan evaluasi yang kita bahas tadi, kita masuk ke RKB versus realisasi. Jadi ini bedanya adalah ini data utamanya adalah realisasi dibandingkan dengan RKB. Kalau ini adalah data utamanya RKB, kita bandingkan dengan realisasi. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini adalah data RKB. Apakah RKB ini sudah ada realisasinya atau belum, kita bisa lihat di sini ya. Jadi di sini udah ada rencana dikerjakannya. Kemudian hasil kerjanya berapa, biayanya berapa, kita bisa lihat di sini. Untuk secara mudahnya kita tinggal bandingkan biaya RKB-nya berapa, kemudian biaya realisasinya berapa. Yang di sini misalkan ini sudah ada RKB-nya, sudah dianggarkan, ternyata tidak dikerjakan, atau misalkan ada yang berwarna merah ini sudah dianggarkan namun realisasinya melebihi biaya yang telah dianggarkan, misalkan seperti itu. Kita bisa lihat di sini. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke upah rawat atau panen. Sini kita bisa lihat upah per orang, jumlah HK-nya, kemudian upahnya berapa. Di sini bisa kita lihat. Kemudian total upahnya berapa, kita bisa lihat. Karena mungkin di satu karyawan bisa bekerja sebagai rawat ataupun panen gitu. Jadi di sini totalnya bisa kita lihat. Kemudian yang berikutnya pemakaian bahan untuk perawatan. Ini adalah pivot hasil dari yang sudah kita input. Jadi di sini ada jenis pekerjaannya, kita bisa pilih, jenis bahannya kita bisa pilih. Misalkan jenis bahan kita ingin mengetahui berapa rencana atau realisasi yang akan digunakan. Nah, ini RKB versus realisasinya kita bisa lihat. NPK misalkan sekian, ternyata ini tidak ada direncanakan tapi ada realisasinya. Atau ini misalkan ada rencananya, ada RKB-nya tapi tidak ada realisasinya, seperti itu. Atau mungkin kita bisa lihat per jenis pekerjaan. Misalkan tanam sisipan, ini ada 2 bahannya yang kita bisa lihat. Hasilnya seperti ini. NPK-nya berapa, rock fosfatnya berapa, seperti itu. Oke, yang berikutnya setelah monitoring pemakaian bahan itu ada rotasi pekerjaan. Ini adalah hasil kerja per blok. Ya, rotasi pekerjaan seperti biasa yang kita ketahui. Misalkan kita kastrasi. Ini masih ada yang belum dikerjakan di sini ya.
Untuk pembukaan borar, misalkan ini juga masih ada yang belum selesai dikerjakan, kita bisa lihat dari sini ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini pivot, jadi mungkin bisa rekan-rekan ulik. Kemudian setelah rotasi pekerjaan, kita masuk ke output pemanen. Ini adalah hasil panen per karyawan. Kehadirannya berapa, hektar panennya berapa, jumlah janjangnya berapa, kemudian kilogram hasil panennya berapa. Kita bisa lihat di sini. Kemudian masuk ke rotasi panen, ini adalah rotasi panen per blok per tanggal ya. Ya seperti rotasi panen rekan-rekan yang pahami lah. Kemudian masuk ke crop book atau produksi per blok. Ini adalah produksi per blok per periode, janjang kirimnya berapa, timbangnya berapa, BJR-nya berapa. Ini crop book saja ya, atau hasil produksi, hasil panen per blok. Kemudian masuk ke panen versus angkut, ini untuk analisa apakah yang sudah kita input sesuai dengan hasil timbang, kurang lebih seperti itu. Atau yang kita panen apakah sudah diangkut semua gitu, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini ada monitoring restan. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, setelah kita input data restan bulan lalu, di sini kita bisa lihat data restan saat ini ya. Jadi ketika kita input sampai bulan kapanpun, data restannya akan muncul di sini. Nah, jadi jenjang panennya ini berapa, dikirimnya berapa, hasil timbangnya berapa. Jika misalkan ada afkir ya, rekan-rekan tinggal isi ini ternyata afkir gitu. Setelah 87 hari ini afkir. Jadi ini adalah rumus. Kemudian yang kita ketahui restannya, janjangnya berapa, kilogram estimasi restannya berapa berdasarkan data Aresta dari BJR ya. Kemudian lama restannya berapa, kurang lebih seperti ini. Ini juga dari sini juga kita bisa lihat ternyata ada selisih yang data yang sepertinya tertukar, mungkin data kirimnya tertukar atau data panennya tertukar gitu. Kemudian setelah monitoring restan, kita masuk ke evaluasi traksi. Ini adalah monitoring hasil kerja per alat ya. Jadi per alat ini hasil pekerjaannya apa, jumlah HM-nya berapa, upahnya berapa, seperti itu kurang lebih. Kemudian masuk ke VRE. Ini adalah data rupiah per HM atau per kilometer. Ini data detailnya seperti ini, kolomnya seperti yang sudah kita input tadi. Ada biaya BBM, ada biaya oli, ada spare part, ada servis, ada upah. Kemudian grand total biayanya berapa, ini BBM per HM atau kilometernya berapa, atau liter per HM ya, atau ini HM atau kilometer per BBM. Jadi HM per liternya berapa atau kilometer per liternya berapa, di sini bisa kita lihat. Oke, masuk ke stok gudang. Nah, dari stok gudang ini kita bisa lihat harga barang rata-ratanya berapa. Ini yang nanti menjadi pengalian untuk biaya bahan yang digunakan di harian rawat atau di penggunaan bahan traksi ya. Ini jadi pengalinya. Jadi kita bisa tahu harga barang satuannya seperti ini, jumlah masuknya sekian, jumlah barang keluarnya sekian, kemudian jumlah barang yang digunakannya sesuai dengan laporan rawat atau laporan dari traksi sekian, ternyata masih di stok gudangnya kita bisa ketahui sisanya sekian, kemudian selisih yang keluar atau versus digunakannya sekian gitu. Jadi maksudnya barang yang sudah keluar ini apakah sudah digunakan semua atau belum, ternyata masih ada selisih sekian gitu. Jadi misalkan di NPK 15 ini jumlah barang yang keluarnya sekian, baru digunakannya sekian, masih ada yang belum digunakan sepenuhnya gitu. Di sini kita bisa lihat seperti itu. Kemudian ini ada monitoring biaya, ini berdasarkan kategori pengeluaran dan akun pengeluaran, biayanya berapa.
Jadi kita bisa lihat ini weedingnya berapa, completingnya berapa, fertilizernya berapa, supervisinya berapa, atau CTM-nya berapa, kita bisa lihat di sini. Vehicle-nya berapa, kemudian biaya lainnya berapa gitu. Kita bisa lihat di sini. Totalnya berapa? Kita bisa lihat di monitoring biaya. Nah, masuk ke dashboard sekarang. Nah, dari dashboard ini kita bisa lihat yang pertama adalah monitoring produksi. Di sini kita bisa pilih menu PT. Jika rekan-rekan masukkan, ternyata di file ini bisa masukkan 2 PT, silakan aja. Atau di PT ini ada 2 kebun, silakan saja. Ini jenis ini afdelingnya, ini jenis inti plasmanya, ini varietasnya, kemudian ini bulannya. Dan ini kita tinggal klik saja ya jika membutuhkan data afdeling ini. A01 misalkan datanya sudah langsung berubah ya. Di sini juga tersedia ini grafik pencapaian produksi tahun ini ya. Kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini 2024, ini 2025, kembali. Nah, ini perbandingan antara budget, sensus dan realisasi. Ini 2024, ini 2025. Jika rekan-rekan isi historinya dari 2022, nanti akan muncul dari 2022 di sini. Seperti itu. Nah, begitu juga jika ingin mengetahui berapa inti atau plasma seperti ini. Nah, dari sini juga kita bisa langsung lihat. Yang penting rekan-rekan isi datanya secara lengkap saja sih sebetulnya. Ini berdasarkan varietas juga bisa, berdasarkan bulan juga bisa. Jika ingin pilih lebih dari 1 bulan, misalkan Januari dan Februari, kita tinggal kontrol klik saja ya. Karena kalau hanya klik saja, kita hanya memilih 1 bulan gitu. Jadi kontrol klik jika ingin mengetahui Januari dan Februari seperti ini. Januari, ini Februari, seperti itu sampai dengan Maret misalkan. Ini akan muncul 3 bulan seperti itu. Ini tinggal hapus filternya dan akan kembali seperti semula. Nah, yang tersedia di sini adalah luas TM-nya berapa, jumlah pokok yang tersedia kita pilih misalkan afdeling, nanti akan muncul jumlah pokoknya berapa, budgetnya berapa, sensusnya berapa, realisasinya berapa, yieldnya berapa. Ini realisasi versus budgetnya berapa, realisasi versus sensusnya berapa, realisasi versus tahun lalunya berapa. Ini juga kita bisa lihat ya. Kemudian yang berikutnya di sini kita bisa lihat monitoring panen dan monitoring rawat. Ini menu ini untuk monitoring panen dan rawat ya. Kalau ini filter ini hanya untuk rawat saja. Nah, jadi kita bisa pilih di sini berdasarkan afdeling atau inti plasma atau varietas atau bulan realisasinya ya. Nah, ini nanti data-datanya pun otomatis langsung berubah ya. Inti berapa, plasma berapa, kemudian afdelingnya misalkan kita pilih A01, ini udah langsung berubah datanya. Ini untuk rawatnya realisasinya antara RKB dan realisasinya berapa, ini penggunaan bahannya berapa, kita bisa lihat ya, kurang lebih seperti ini. Untuk datanya sendiri kita sediakan ada luas TM-nya, ada jumlah pokok, hektar panen, HK panen, histori janjang restan, janjang panennya berapa, janjang yang diangkutnya berapa, janjang terkirimnya berapa. Ini histori kilogram restannya berapa, kilogram panennya berapa, kilogram angkutnya berapa, kilogram timbangnya berapa. Dari sini kita bisa analisa sendiri. Rotasi panennya berapa, janjang restan sampai dengan hari ininya berapa, kilogram restan hari ininya berapa, kemudian hektar per HK-nya berapa, janjang per HK, kilogram per HK, biaya panennya, rupiah per kilogram panen. Kita bisa lihat di sini. Untuk rawatnya sendiri, ini luas afdelingnya berapa, jumlah pokok afdelingnya berapa. Jika kita pilih afdeling kan gini langsung berubah ya. Ini jumlah pokoknya. Kalau ini jumlah pokok total, kalau ini jumlah pokok TM-nya saja ya. Ini rencana kerjanya berapa, hasil kerjanya berapa. Jika kita pilih per pekerjaan juga bisa. Sekian.
Jika kita pilih bahan yang digunakan untuk pekerjaan ini, jadi ini filter untuk bahan, ini dua ini untuk bahan, ini untuk rotasi pekerjaan ya, gitu kurang lebih seperti itu. Biayanya berapa, rupiah per satuannya berapa, rupiah per kilogramnya berapa, kurang lebih seperti itu. Kita kembalikan lagi. Nah ini jadi ada blank, ini berarti sebetulnya ada kekurangan input blok ya, berarti ya, di laporan harian panen atau rawat. Ini jadi ada blok atau ada updealing yang belum di input. Ini realisasi versus RKB-nya berapa, ini biayanya berapa. Ternyata realisasi versus RKB-nya hasil kerjanya hanya 35%, tapi biayanya sudah melebihi dari realisasinya gitu. Jadi realisasi pekerjaan fisiknya hanya 35%, tapi biayanya sudah 71%. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke monitoring traksi. Ini adalah monitoring per tipe unit atau per jenis kendaraan ya. Nah, jenis kendaraannya kita bisa pilih di sini. Hino berapa biayanya, HK-nya berapa, HM-nya berapa, BBM-nya berapa yang digunakan, upahnya berapa, biayanya BBM-nya berapa, biaya olinya berapa, biaya spare part-nya berapa, biaya servisnya berapa, total biayanya sekian, rupiah per HM atau kilometernya sekian gitu. Ini kita bisa tinggal pilih aja di sini. Kurang lebih seperti itu untuk monitoring traksi ya. Nanti ini jika jika rekan-rekan sudah input bulan-bulan berikutnya, nanti ini akan muncul otomatis ya. Kemudian monitoring gudang, ini adalah monitoring per jenis barang ya. Kemudian yang ditampilkan datanya adalah barang masuknya berapa, barang keluarnya berapa, stok gudangnya berapa, harga barangnya berapa, kemudian digunakan berapa, belum dipakai berapa, rupiah inventorinya berapa. Dan ini akan memunculkan stok paling banyaknya apa saja, stok paling sedikitnya apa saja, untuk mencegah kekurangan stok ya. Nah, misalkan kita ingin tahu borat, atau tadi mungkin yang banyak NPK 15 ya. Jadi NPK 15 ini jumlah barang masuknya sekian, keluarnya sekian, stok gudangnya sekian, harga barangnya sekian, digunakannya sekian, ini belum dipakai sama updealingnya sekian, rupiah inventorinya sekian. Ya, kurang lebih seperti itu. Masuk ke monitoring biaya. Ini adalah jenis-jenis biaya yang kita tampilkan. Ada upah rawat, bahan rawat, upah panen, upah traksi, BBM, oli, spare part, servis, biaya lainnya. Ini jumlah pokoknya, ini hasil timbangnya berapa, ini pendapatan hasil timbangnya berapa, profit lossnya berapa, rupiah per hektarnya, rupiah per pokok, rupiah per kilogram. Nah ini juga kita bagi, ada OPEX-nya sebetulnya berapa. Ini OPEX-nya ternyata 176 juta, karena secara total kan sebetulnya kecuali income ya, kecuali income sebetulnya 206 juta ya, kurang lebih seperti itu. Atau ingin kita berdasarkan akun pengeluaran juga bisa. Ini komplit, fertilizernya berapa, 51 juta. Untuk akun pengeluarannya kita bisa pilih juga. Misalkan ada beberapa akun, kita tinggal kontrol klik saja, misalkan harvesting, kemudian tambah supervisi harvesting, ini sekian biayanya. Atau misalkan untuk weeding, ini juga sekian biayanya gitu. Ini kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ada semua datanya di sini ya, di monitoring biaya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk review lengkapnya, ini sudah habis biayanya, dashboardnya. Nah, kurang lebih seperti itu review lengkapnya. Untuk pertanyaannya mungkin bisa hubungi saya langsung di nomor yang tersedia ya, atau silakan kunjungi
link pembelian jika berminat. Gitu aja sih paling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi printer semua.